Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fita Ramadhania dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan Set. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan telepon. Komunikasi jaringan pada komputer dan telepon. Telepon kabel menggunakan sistem relay sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel antara lain, suara dari pengiriman diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Telepon seluler menggunakan sistem wireless, mengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler wireless antara lain, suara dari pengiriman diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suatu menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Terus sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Picture over IP (POIP) dan bekerja melalui perangkat lunas maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobil radio atau LMR seperti push to track atau PTT. Terus di sini ada jenis-jenis protokol pendukung ROIP. 1. Base station atau base radio station adalah menurut Peraturan Radio International Telecommunication Union atau ITU RR1, sebuah stasiun darat dalam layanan bergerak darat. 2. Ada IP gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Yang ketiga, ada repeater adalah salah satu alat yang berguna pada jaringan komputer yang fungsinya memperluas daya jangkauan sinyal server, mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server dan memudahkan akses sinyal Wi-Fi. Terus ada software yang digunakan untuk membangun server radio online. 1. Ada iChicast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Shortcast adalah sistem multiplatform transmisi audio yang diciptakan oleh Nusoft. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau ACC untuk radio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Client dan server dapat menggunakan software yang tersedia untuk Windows, FreeBSD atau GNU Linux, macOS. Darwin Streaming Server adalah server streaming RTP atau RTSP bersumber terbuka pertama.
Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming media RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H264 atau MPEG-4, APC, MPEG-4 bagian 2 dan 3GP. Terus ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Yang kedua, ada selat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinar cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya laser atau LED. Pengertian hybrid adalah suatu hal, benda, atau teknologi menggabungkan dua buah hal, benda atau teknologi yang berbeda namun dengan tetap mempertahankan baik sifat maupun karakteristik dari kedua unsur tersebut. Terus ada yang berbasis nirkabel atau wireless. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dengan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan sejenis wireless. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan sejenis gawai lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirimkan ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Terus yang kedua ada the Base Transceiver Station atau BSS adalah bagian dari tradisional jaringan telepon seluler yang bertanggung jawab untuk menangani lalu lintas dan sinyal antara ponsel dan subsistem jaringan switching. BSS melakukan transcoding saluran ucapan alokasi saluran radio ke ponsel, tagging transmisi dan penerima melalui antarmuka udara dan banyak tugas lain yang terkait dengan jaringan radio. Terus yang ketiga ada subsystem switching jaringan NSS atau jaringan inti GSM. Adalah komponen sistem GSM yang menjelaskan fungsi manajemen panggilan keluar dan mobilitas untuk telepon seluler yang roaming di jaringan stasiun pangkalan. Itu dimiliki dan digunakan oleh operator telepon seluler dan memungkinkan perangkat seluler untuk berkomunikasi satu sama lain dan telepon di jaringan telepon umum yang lebih luas PSTN. Arsitekturnya berisi fitur dan fungsi khusus yang diperlukan karena telepon tidak dipasang di satu lokasi. Terus ada Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat atau menyimpan dan menuliskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSK harus memiliki kehandalan kapasitas pelanggan dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.